Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara sekalian dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama menyaksikan pembacaan daripada silsilah sebenarnya dari Kiai Haji Ahmaduddin Utsman Al-Bantani oleh Tubagus Khumaini. Jadi beliau merupakan salah satu keluarga besar daripada Kiai Haji Ahmaduddin ya. Oke, selengkapnya mari kita sama-sama simak video berikut. Kita lanjutkan kembali, tapi saat ini kita akan membahas tentang Ki Imaduddin Utsman Al-Bantani. Pripun nyi, napa Ki Imaduddin itu apa benar? Itu bin Sarman itu gimana, coba menurut dengan? Baik, jadi saya mau menjawab pertanyaan dari yang mengomentari itu ya. Iya. Yang pertama yang saya tahu yang sudah dimunculkan oleh Imaduddin dalam hal ini yang berkaitan dengan Syekh Ciliwulung ya. Jadi kalau beliau nasab yang ketemunya dengan Syekh Ciliwulung, itu Syekh Ciliwulung ini kan sebagaimana yang kita ketahui bersama, beliau bernama Raden Wiranegara, anak dari Raden Arya Wangsakara. Oh iya. Wangsakara punya anak atau punya bapak bernama Pangeran Wirajaja. Wirajaja punya bapak bernama Prabu Gusad Ulun. Nah sekarang mengambil dari Syekh Ciliwulung yang kemudian turun ke Imaduddin. Nah, Kalau apa tua mana sama Tubagus? Ki Imaduddin sama Tubagus itu apa mana? kalau saya melihat dari catatan beliau ini tua saya. Oh gitu. Jadi wak gitu ya Manggilnya tua ke saya. Nah, jadi yang pertama dari Raden Wiranegara atau Syekh Ciliwulung ini punya anak putri Raden Ayu Fatimah. Dari situ Imaduddin. Raden Ayu Fatimah punya anak Syekh Hasan Basri. Syekh Hasan Basri punya anak Ki Ibrahim bin Ki Abdullah bin Ki Alim bin Ki Bendo bin Ki Usman bin Hajjah Armuna bin Hajjah Aminah bin Hajjah Su'arah. Kemudian punya anak Kaha Imaduddin. Jadi Hajjah Su'arah ini nama ibunya Ki Imaduddin. Nah, jadi saya ingin mengatakan di sini bahwa yang pertama saya ingin mengatakan ada kaitan saudara saya dengan Ki Imaduddin dari Syekh Ciliwulungnya. Sedangkan dari bapak beliau tidak menyebutkan di artikelnya, tetapi kalau saya melihat penyampaian beliau di sini bahwa karena itu yang disebut kalau bapaknya dari ayahnya itu tersambung kepada Pangeran Jayakarta. Wijayakarma, penguasa Jakarta dulu di abad 17 Masehi. Oh iya. Jadi beliau ini kaitannya, kalau ayahnya ya, jalur ayahnya dari Pangeran Jayakarta. Jayakarta. Itu yang Jakarta ya. Yang saya ketahui. Tetapi beliau tidak menyebutkan terus sampai ke dari katakan dari beliau ke bapaknya ke buyut-buyutnya, dalam hal ini tidak menyebutkan. Tidak menceritakan ini. Jadi intinya berkaitan dengan pembahasan Sarman. Ya, di Sarman ini tidak ada. Oh, tidak benar. Itu saja. Itu hoak berarti ya. Itu mengada-ada. Ya. Artinya kaum sebelah itu pengen membunuh karakternya Ki Imaduddin. Akhirnya dibuatlah Imaduddin bin Sarman gitu ya. Ini kan ngawur. Ini beliau ini keluarga besar beliau. Artinya itu
kebenaran itu pasti ada karena sejarah-sejarahnya ada, makam-makamnya itu ada, terus manuskripnya juga pegang gitu loh. Mana bisa di situ disebutkan bin Sarman gitu, pasti akan tertolak oleh keluarga besar beliau gitu loh. Itu ngawur itu kan. Nah, kalau saya dari Raden Wiranegara, Syekh Ciliwulung ini, ya, Syekh Ciliwulung, anak laki-lakinya bernama Syekh Saudin. Syekh Saudin punya anak bernama Syekh Karomuddin. Syekh Karomuddin punya anak bernama Syekh Abdul Akhir. Syekh Abdul Akhir punya anak bernama Syekh Ahmad Nafis. Syekh Ahmad Nafis punya anak bernama Syekh Suhari. Syekh Suhari punya anak bernama Abuya Maulud. Oh iya, iya. Abuya Maulud punya anak Abuya Soleh. Abuya Soleh punya anak Abdul Fattah. Abdul Fattah punya anak saya. Nah, itu jelas. Jadi jelas. Ini yang ingin saya sampaikan di sini, ada kaitan saudara dengan Ki Imaduddin, keluarga besar lah ya, keluarga dari besar. Bulut Ciliwulung itu saja. Iya, iya. Saya tidak mau memberikan pernyataan ini itu. Saya ingin mengatakan Iya. bahwa Imaduddin adalah bagian dari keluarga besar besar. saya, juga Kiai Rahmat tadi. Nah, itu. Jadi ada, sangatlah tidak benar kalau dikatakan bin Sarman. ya, tidak benar itu. Tidak benar itu. Terus apa ini? Maulana Hasanuddin itu bagaimana? Maulana Hasanuddin, kalau melihat dari jalur Syekh Ciliwulung, kita kembali ke Ciliwulung karena yang Ya, saya pegang Syekh Ciliwulungnya ya. Tubagus Idam ini putra dari Syekh Maulana Hasanuddin, kan begitu. Jadi Syekh Maulana Hasanuddin Syekh Idam ini atau Raden Idam menikahkan anaknya dengan Syekh Raden Kenyep. Raden Kenyep ini bapak dari Syekh Ciliwulung. Artinya begitu menikah dengan ada putri dari Syekh Idam tadi, berputra bernama Syekh Ciliwulung atau Raden Wiranegara disebutnya, Raden Wiranegara. Raden Wiranegara ini menurut sejarah tertulis lah ya, tertulis dalam sejarah beliau ini masuk satu masa dengan kerajaan Sultan Agung Tirtayasa gitu. Jadi pada saat peperangan terjadi di sana di Sultan Agung Tirtayasa, salah satunya adalah panglimanya ya beliau ini, Syekh Ciliwulung bersama putranya Sultan Abdul Fattah ini, Raden Abdul Fattah ini. Disitulah wafatnya beliau. Jadi artinya begini, kalau saya mengatakan saya ini ada keturunan dari Syekh Maulana Hasanuddin, yaitu kita mengambil dari Syekh Ciliwulung atau Raden Wiranegara. Beliau disebut Raden Wiranegara. Itu satu riwayat mengatakan bahwa memang namanya itu dikasih nama oleh Raden Kenyep ini. Beliau dikasih nama Raden Wiranegara. Gitu. Berarti pemimpin ya, Raden Wiranegara. Alhamdulillah kan dari situlah kita ketemu dengan Syekh Maulana Hasanuddin. Itu sejarahnya seperti itu. Nah, ini yang saya pegang dari cerita buyut ke buyut, kira-kira begitulah. Dari keturunan. Karena silsilah itu kan tetap terjaga dengan baik di keluarga besar itu kan, turun temurun. Jadi nggak bisa seandainya ada orang atau oknum yang akan membelokkan sejarah keluarga itu juga nggak bisa. Karena yang memegang manuskrip itu kan keluarga besarnya, turun temurun. Betul. Kan gitu. Itulah yang pernah saya sampaikan bahwa kita ini memang penting bersandar kepada nasab kita. Tetapi jangan kemudian kita ini membuat malu kepada itu yang penting. Itu yang paling penting. Jadi saya bersyukur kakek saya, buyut saja kemudian mengabadikan silsilah tersebut dicatat oleh mereka, kemudian sampailah ke kita. Alhamdulillah
sehingga ada persoalan begini ini pembelokan dan sebagainya Bisa terbantahkan. bisa terbantahkan gitu loh. Bahkan saya siap. Oh iya. Siap, saya termasuk Syekh Abdul Akhir yang sampai hari ini ramai diziarahi dan makamnya semakin diperbesar, diperlebar untuk tempat ziarahnya itu. Kalau dari saya berarti saya Abdul Fattah, Abdul Soleh, Maulud, Ahmad Suhari, Ahmad Nafis, Syekh Abdul Akhir ketujuh. Murid saya yang ketujuh yang di Lempuyang itu yang terkenal dengan Dukuh Gede. Terus ramai sekarang diziarahi. Ramai dan diperluas tempat ziarah. Iya. Artinya kalau ada yang mengaku-ngaku itu buyutnya dia, saya nggak terima. Tarung bisa. Betul ya. Mau jenggotnya seberapa panjang pun, nggak terima kita. Nah ini ya penting. Iya. Jadi di satu sisi memang kita juga mendukung tesis dari Imaduddin. Kalau saya sih mengatakan bahwa Imaduddin ini seorang ulama yang dalam hal ini pernasaban ini artikelnya atau tesis pernasaban ini kalau bahasa fikih itu ijtihad. Iya, betul. Beliau lagi melakukan Ijtihad. ya, Betul. dengan keilmuannya. Ya sah-sah saja dalam ulama fikih. Dalam ilmu fikih diperbolehkan ijtihad. Kita ingin menghukumi sesuatu. Bagaimana dengan keilmuan, dengan bukti-bukti. Dalam termasuk nasab ini penting. Iya. Anda mengaku keturunan ini, mana buktinya? Betul. Ini perlu ijtihad di sana. Jadi sangat mendukung sekali dengan ijtihad. Perlu bukti, ya, perlu sejarah. Bukan dengan perasaan. Perasaan saya ini ya pantasnya keturunan Nabi. Nggak penting lagi sudah perasaan. Bukti-bukti. Gitu. Ini semakin menarik saudara-saudara semuanya, karena memang kalau orang itu kalau memang benar-benar memegang kebenaran dan bukti-bukti yang kuat, apanya harus takut kan gitu ya? Iya, betul itu. Tak ada takutnya karena memang bukti-bukti sudah ada, sejarah sudah ada, pegangan sudah ada, apa harus takut lawan gitu. Apalagi orang-orang yang memang sengaja ingin membelokkan sejarah itu, ya otomatis keluarga besarnya nggak akan terima itu kan gitu. Dan ada lagi yang ingin saya sampaikan di sini, memang tidak termasuk dalam kategori ya langsung ya ketemu ke keluarga, tetapi ini penting bagi kita. Ada namanya Syekh Abdul Karim. Syekh Abdul Karim ini adalah seorang ulama besar juga. Beliau ini tinggal di Lempuyang, di daerah kita, di kampung kita, di desa kita. Cuman beliau sempat nyantri di Mekah bareng atau berguru dengan Ki Nawawi juga. Beliau ini, dan beliau dijuluki ahli thariqah. Bahkan beliau sempat katakanlah menduduki tingkat tertinggi di sana, pimpinan thariqah di sana. Iya. Ini dari kita, dari desa kita gitu loh. Ada lagi yang namanya Gunung Santri. Di Gunung Santri itu dekat Masjid Banten sana. Itu juga dari kita, dari Lempuyang. Ulamanya di situ wafat di sana. Luar biasa. Kalau kakek saya cerita sih bahwa beliau ini ya lu di pegunungan itu bikin pesantren di sana. Jadi beliau nggak turun-turun, santrinya itu ya naik kalau mau jadi santrinya beliau, naik ke gunung itu. Makanya di sini disebut Gunung Santri. Oh iya. Itu juga dari kalangan kita, dari kalangan kita. Banyak orang-orang hebat yang kemudian ya sampai hari ini pun diziarahi gitu. Gitu. Jadi nggak bisa orang jauh sana mengklaim bahwa itu saya nggak malah. Iya betul. Kira-kira seperti itu. Orang yang nggak tahu, bukan orang asli sini, terus mengatakan begini begitu kan nggak bisa itu. Sama termasuk dengan Syekh Nawawi Talara, yaitu ketemunya dengan Kecil Wulung tadi juga, gitu loh.
Dengan Ki Ma'ruf Amin juga sama. Oh iya iya iya. Jadi kalau ada orang mengatakan saya ini cucunya langsung misalnya dari anaknya Ki Nawawi, ya salah juga. Salah. Nggak ketemu, nggak ketemu gitu loh. Oh. Jadi Itu jalurnya dari Syekh Ciliwulung. Sama dengan Ki Ma'ruf Amin, ya ketemunya di Syekh Ciliwulung dengan kita nih. Iya, Ini bicara lingkup saya lah. Saya tidak berbicara lingkup kemana-mana. Lingkup saya itu di sana ada Ki Nawawi, ulama besar. Di sana ada Ki Ma'ruf Amin yang sekarang sebagai Wakil Presiden. Ini lingkup besar. Tanara, Kabupaten Serang, Laban Ceruk Cuk, Kresek, tetangga desa. Iya. Jadi lingkup situ saja yang saya bicarakan nih. Ya. Jadi saya tidak berbicara keturunan keluar sana, dari lingkup kita saja. Gitu. Jadi ada saling mengkait. Jadi alhamdulillah dengan Syekh Ki Nawawi, Ki Nawawi itu kan ulama besar Iya, sampai betul. hari ini Sangat terkenal ya, dunia. begitu. Jadi kita membanggakan beliau, memang ada bukti-buktinya gitu loh. Kita mengaku beliau itu Seorang ulama iya, besar, ada ulama buktinya. besar, dan kita juga sekeluarga dengan beliau, ada buktinya. Betul betul. Gitu. betul. Tidak hanya mengaku-ngaku. Ya memang sekarang itu luar biasa fenomena sekarang, memang sejarah-sejarah Nusantara ini rencananya mungkin akan dirusak oleh oknum-oknum transnasional macam itu. Bahkan sebetulnya gini, lagi proses mungkin ya, lagi proses seperti Raden Kenyap tadi. Raden Kenyap itu kan bapaknya Syekh Ciliwulung. Raden Kenyap ini namanya Raden Arya Wangsakara. Beliau mau diberikan gelar sebagai pejuang nasional. Ini insya Allah mungkin lagi proses ya, Presiden Jokowi akan memberikan gelar itu. Gelar pahlawan. Ya, termasuk ke Ciliwulung. Termasuk ke Syekh Ciliwulung ini. Karena beliau jelas dalam sejarah itu gugur di medan perang. Iya betul. Ketika berperang dengan Belanda yang dipengaruhi oleh putra dari Syekh Raden Abdul Fattah sendiri. Itulah yang dari domba itu di situ. Maka kemudian Syekh Ciliwulung membela di sana sampai wafat di sana. Insya Allah masuk dalam kategori wafat mati syahid. Ya, amin amin. Nah, maka kemudian itu lagi dalam proses diperjuangkan sebagai pejuang bangsa. Masya Allah, pejuang Nusantara. Terus kayak gitu mau dirusak ini. Jadi sangat jelas sekali saudaraku semuanya, apa yang beliau paparkan tadi sangat jelas sekali, mulai dari Ki Imaduddin Usman yang dikatakan bin Sarman itu memang sangat-sangat tidak benar. Bahkan kalau memang ada yang ngeyel di situ dari pihak keluarga, tetap akan berani untuk melawan, meluruskan bahwasanya Ki Imaduddin itu bukan bin Sarman seperti halnya kaum sebelah. Oke, saudara sekalian, luar biasa sekali. Ternyata apa yang disampaikan oleh Tubagus Humaini ini luar biasa, secara lengkap, secara mendetail dari silsilah Kiai Haji Imaduddin yang memang saat-saat ini diolok-olok ya sama Ba'alawi dan kawan-kawan sebagian besar ya. Terjadi apa yang mereka sampaikan Kiai Haji Imaduddin, yaitu Imaduddin bin Sarman ya. Ternyata ketika kita melihat video ini yang disampaikan oleh Tubagus Humaini, baik silsilah daripada Kiai Haji Imaduddin dari dari jalur ibu maupun dari jalur ayah itu tidak ada kita temukan bin Sarmannya ya. Bahkan tadi kalau saya tidak salah dengar itu dari pihak ayah itu Kiai Haji Imaduddin nyambung ke Pangeran Jayakarta, salah satu penguasa Jakarta dulu. Luar biasa, ini salah satu silsilah rantai emas ya dari Kiai Haji Imaduddin. Dan adapun bin Sarmannya itu memang kayaknya bisa kita bilang olok-olokan ya dari yang tidak setuju dengan apa yang disampaikan oleh ijtihad Kiai Haji Imaduddin, yaitu tentang tesis
batalnya nasab Ba'alawi ya. Dan dari jalur ibu memang luar biasa gitu. Bahkan disebutkan dari Wiranegara, lalu kemudian punya anak Raden Ayu, lalu kemudian punya anak lagi Syekh Hasan Basri dan lain sebagainya. Itu dari jalur ibu ya. Dan yang penting di sini untuk kita ingat, kata Tubagus Humaini ini, saya salah satu orang yang bisa, kalau ada yang mau untuk lebih dalam lagi mempelajari silsilah daripada keluarga kami, ya sudah jelas kata keterangan video juga tadi, memang ada manuskrip dan sebagainya, tidak mengarang-arang gitu dari segi apa yang dibacakan oleh Tubagus tadi. Dan lalu kemudian yang paling bisa mengena dalam hati itu, siapa yang mengolok-olok Kiai Jumaduddin, ya silakan datang kemari. Dari segi silsilah kita bacakan, kita pemberitahuan, dan manuskrip, dokumen-dokumen dari turun-temurun, dari leluhur ya sudah ada semua. Dan ini merupakan bukti bahwa Kiai Haji Jumaduddin ini memang orang yang lurus ya di dalam di dalam menyampaikan suatu kebenaran. Dan juga Tubagus Humaini menyampaikan untuk tesis Kiai Haji Jumaduddin ini ya sebuah ijtihad ya. Bisa kita bilang sebuah ijtihad berbentuk karya ilmiah gitu. Dan ya, adapun kalau memang itu salah, ya tidak apa-apa karena ini ijtihad gitu. Tapi ini dibuat seakan-akan meruntuhkan sebuah bisa kita bilang meruntuhkan sebuah pondasi daripada agama, padahal tidak ya. Kiai Jumaduddin cuman memberitahu jalan terang bahwa yang selama ini kita percaya, nasab yang diklaim dengan nasab Ba'alawi nyambung ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dari segi penemuan, dari segi penelitian, apalagi tes DNA, dan yang dilakukan oleh Kiai Jumaduddin dan Dr. Sugeng dalam hal ini ya bisa kita bilang gugur semua gitu. Bahkan sampai sekarang Habib yang dikatakan imam besar, yang dikatakan orang singa aswaja dan lain sebagainya, dari golongan habaib tidak berani untuk tes DNA sampai sekarang. Padahal kalau kita lihat biaya daripada tes DNA itu bahkan disediakan secara gratis oleh pada Suka TV ya. Oke, mungkin hanya itu saja bisa kita sampaikan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.